Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Kismariana Sari, guru SMA Negeri 1 Karangtengah, Kabupaten Demak. Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang ketiga, Pendidikan Geografi Universitas Negeri Semarang. Melakukan uji kinerja dengan membuat video pembelajaran materi analisa data penduduk berkaitan dengan komposisi penduduk dan piramida penduduk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah, Bu Intan sangat senang sekali mendengar kabar kalian dalam kondisi sehat. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini mendapatkan manfaat dan ilmu yang Bu Intan berikan nantinya dapat menjadi bekal dan menjadi pengalaman yang baik untuk kalian semuanya. Monggo silahkan kalian cek keadaan yang ada di sekitar tempat duduk kalian. Apabila ada sampah, silakan dipungut, diambil dan kemudian dibuang. Sudah semuanya rapi? Kalau sudah, kita mulai pembelajarannya. Kita berdoa terlebih dahulu dan kemudian menyanyikan lagu nasional ya. Monggo silakan dipimpin. Tempat duduk siap, gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Silakan kita nyanyikan lagu nasional. Mbak Nabila, monggo silakan. Yang lainnya semuanya berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Maju, maju, ayo maju, maju. Perlu kalian ketahui bahwa lagu nasional itu dinyanyikan dengan tujuan agar supaya dalam diri kalian itu tertanam rasa nasionalisme, cinta tanah air. Ya. Oke, Bu Intan akan melakukan presensi terlebih dahulu. Alfiana, yang keras Mbak Alfiana. Arina, Chelsea, Citra, Dianur, Rian tidak masuk. Alfa, oke. Sylvia, Ulfi, Yuni, Yunita. Jadi yang nggak masuk 2, yang lainnya berangkat. Oke. Terima kasih saya ucapkan atas semangat kalian untuk tetap mengikuti kegiatan yang ada di sekolah. Minggu kemarin atau pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi ini, 2 materi ini yang berkaitan. Yang pertama itu adalah sumber data kependudukan dan yang kedua adalah sensus penduduk berdasarkan tempat tinggal. Ada yang masih ingat terkait dengan 2 materi ini? Monggo silakan berpendapat. Untuk pengambilan data sensus dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama ada sensus penduduk, yang kedua ada registrasi penduduk, yang ketiga ada survei data penduduk. Oke, betul ya. Untuk sumber data kependudukan itu dapat dilakukan dengan 3 cara, ya kan? Yang pertama itu adalah dengan sensus penduduk yang dilakukan kurang lebih waktunya adalah 10 tahun sekali, Mbak Dia. Yang kedua, sensus penduduk berdasarkan tempat tinggal. Kira-kira siapa yang mau berpendapat?
Menurut pengambilan data sensus penduduk dibedakan menjadi dua. Satu de jure, yaitu pencatatan penduduk berdasarkan tempat tinggal penduduk resmi, yaitu disesuaikan dengan KTP. Yang kedua de facto, adalah pencatatan penduduk berdasarkan tempat tinggal mereka saat dilakukan sensus tidak sesuai KTP. Oke, betul ya, betul sekali untuk pendapatnya Mbak Diah Nur dan Mbak Novita. Jadi kalian semuanya masih ingat pelajaran yang sebelumnya. Kita lanjutkan nih. Tunggu. Nah, sekarang ada gambar. Ini adalah kantor BPS atau Badan Pusat Statistik yang ada di Kabupaten Demak. Dan ini adalah siswa yang sedang melakukan survei atau pencarian data penduduk. Sekarang ada pertanyaan. Ya, pernahkah kalian berkunjung dan melakukan survei pencarian data penduduk di kantor BPS ataupun kantor kecamatan? Oke, silahkan. Pernah di kantor Kecamatan Karangtengah. Kegiatan yang saya lakukan adalah menyurvei data penduduk pada tahun 2020 Kecamatan Karangtengah. Jumlah penduduknya yaitu 68.781.000. Data ini mengalami kenaikan jumlah penduduk. Data penduduk di kantor Kecamatan Karangtengah. Di situ Mbak Yuni itu menemukan terkait dengan jumlah data penduduk yang ada di seluruh warga Kecamatan Karangtengah. Kurang lebihnya itu berjumlah 68.780. Nah, ada data tentang jumlah penduduk. Selain ada data, pasti tidak hanya itu. Komposisi penduduk itu adalah pengelompokan data penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Tadi Mbak Yuni mengatakan berdasarkan dengan jumlahnya. Oh, Kecamatan Karangtengah jumlahnya sekian. Nanti kalau misalnya digali lagi, Mbak Yuni akan menemukan data lagi. Ada data jumlah penduduk berdasarkan dengan usia ataupun dan lain sebagainya. Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, untuk capaian pembelajarannya ini aja. Peserta didik mampu menyampaikan, mengkomunikasikan ide atau gagasan dan mampu bekerja secara kelompok ataupun mandiri dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan potensi multikultural sebagai fondasi dasar pembangunan nasional. Itu untuk CP-nya. Sementara tujuan pembelajarannya itu adalah satu, melalui model pembelajaran project based learning, peserta didik mampu menganalisis komposisi penduduk berdasarkan umur, jenis kelamin dengan benar secara jujur, disiplin dan tanggung jawab. Produk piramida penduduk berdasarkan data yang benar. Jadi ini maksud dari tujuan pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Nah, sistem penilaiannya ini ada 3 komponen. Yang pertama adalah asesmen diagnostik non kognitif. Jadi sebelum saya jelaskan, kita lakukan tes dulu untuk asesmen diagnostik kognitif. Yang kedua adalah sikap dan asesmen formatif. Ini nanti saya melakukan penilaian saat kalian diskusi kelompok, mengerjakan proyek dan presentasi. Nah, sekarang kita lakukan asesmen diagnostik kognitif. Silakan kalian buka, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Pakai akun pribadi, apabila lupa silakan pakai nomor handphone kalian masing-masing. Monggo silakan. Siapa yang sudah mulai mengerjakan? Coba kembali lagi. Mana yang apa?
Siswa usia berapa? 16. Itu Miss. Namamu tulis. Dah, oke. Sudah dikerjakan, pinter. Sudah semuanya ya? Oke, Mbak Rida sampun? Oke. Kita lanjutkan sekarang. Coba perhatikan. Sudah infonya diletakkan terlebih dahulu. Kalau sudah semuanya, infonya diletakkan terlebih dahulu. Coba perhatikan. Tadi saya mengatakan bahwa materi kita pada hari ini atau pertemuan hari ini adalah analisa data kependudukan. Ini merupakan peta konsepnya bahwa analisa data kependudukan itu terkait dengan komposisi penduduk dan piramida penduduk. Lanjutnya, nah, sekarang Bu Intan akan menayangkan video. Coba dengarkan dan perhatikan video ini. Badan Pusat Statistik BPS pada 21 Januari 2021 lalu merilis data. Ya. Nah, itu adalah video yang terkait dengan jumlah data penduduk yang ada di Indonesia. Apa yang dapat kamu sampaikan, informasi apa yang kamu peroleh dari tayangan video tersebut? Monggo silakan Mbak Nizatun. Dari tayangan video tersebut bisa disimpulkan penduduk Indonesia hingga September 2020 mencapai 273.970 juta jiwa yang didominasi oleh penduduk jenis kelamin laki-laki. Laju pertumbuhan penduduk mengalami 1,25% jika dibandingkan dengan data penduduk tahun 2010 hingga 2020. Sensus penduduk pada generasi baby boomer pada tahun 1946 sampai 1964 berjumlah 11,56%. Oke. Terima kasih. Ya, itu pada tahun 2020 sensus penduduk nih, jumlah penduduk di Indonesia itu adalah 270.203.917 jiwa. Nah, menurut data ini, angka pertumbuhan penduduknya itu mengalami penurunan sebesar 1,25%. Artinya apa? Artinya berarti laju pertumbuhan penduduknya itu menurun. Menurun itu berarti tingkat kelahirannya itu mengalami penurunan. Gitu. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, ini komposisi penduduk itu adalah pengelompokan data penduduk berdasarkan dengan kriteria tertentu. Kriterianya apa, Bu? Ini ada 5. Ya. Yang pertama berdasarkan kriteria jenis kelamin. Yang kedua adalah berdasarkan kriteria umur. Dan yang ketiga berdasarkan kriteria ekonomi. Yang keempat berdasarkan kriteria sosial. Dan yang terakhir adalah berdasarkan kriteria geografi. Ingat-ingat nanti diberi tanda yang berbeda karena
kategori ini adalah yang biasa ditentukan dalam option yang ada di soal. Jadi nanti bisa kamu pelajari kembali. Saya ulangi lagi, komposisi penduduk terbagi menjadi 5, yaitu berdasarkan jenis kelamin, umur, kriteria ekonomi, kriteria sosial, dan kriteria geografi. Yang miring ini adalah jumlah penduduknya per masing-masing usia. Nah, dari bentuk piramida ini nanti kita akan dapat mengetahui fenomena kependudukan yang ada di setiap negara atau daerah. Nah, sekarang tugas kalian, mari berkelompok. Buatlah kelompok yang beranggotakan 4-5 orang. Monggo silakan kalian duduk sesuai dengan kelompok kalian masing-masing yang sudah kita tentukan sebelumnya. Monggo silakan duduk sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Monggo silakan dikerjakan. Nah, perintahnya gini. Ini saya akan bagikan dulu LKPD-nya. Sebelum saya jelaskan, monggo silakan dibaca dulu lembar LKPD-nya. Kan tadi sudah terbagi yang kelompok yang 1 dan 2 piramida konstruktif, kelompok ketiga dan keempat adalah piramida stasioner, dan yang terakhir adalah piramida ekspansif atau muda adalah kelompok yang ke-5 dan ke-6. Nah, sekarang apa yang harus kalian lakukan? Kalian buat scrapbook. Nah, ini kalian buat scrapbook ya. Kalian buat scrapbook. Caranya, ini cara kerjanya, siapkan alat dan bahan yang digunakan, bisa menggunakan kertas atau kardus, kemudian pilihlah ide sekreatif mungkin, ya, dari bentuk scrapbooknya itu bebas, monggo silakan. Silakan kalau apabila ada yang belum paham, kalian tanyakan langsung sama Bu Intan. Ya, saya ulangi lagi. Di sini untuk lembar LKPD-nya itu nanti kan ada kolom. Nah, ini kolom ini ditulis berupa penjelasan yang nantinya akan kalian tuangkan di dalam scrapbook. Misalnya contoh fenomenanya apa? Oh, berkaitan dengan ciri-ciri dari piramida tersebut. Terus yang kedua, berkaitan dengan daerah persebaran pada piramida tersebut. Negara mana saja yang termasuk dalam kategori piramida konstruktif? Nah, kamu tulis. Ya. Nah, itu deskripsinya di sini. Nanti hasilnya, produknya ya dalam bentuk adalah scrapbook. Paham? Ada yang ditanya-tanyakan? Oke. Mbak Riris, ada yang ditanyakan? Tidak ada ya?
Gimana? Isi ciri-cirinya. Iya, betul. Pintar. Monggo silakan. Dan tanyakan kelompoknya Mbak Dia. Sampulnya ini nggak usah ditali, nggak apa-apa. Oke, kalau sudah selesai semuanya untuk produknya, silakan kalian persiapkan siapa yang akan mewakili dari kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil produk yang sudah kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mempresentasikan ciri-ciri piramida tua dan contoh negara piramida tua. Ciri-ciri piramida tua atau konstruktif. 1. Jumlah penduduk usia muda sangat sedikit. 2. Tingkat kelahiran lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kematian. 3. Pertumbuhan penduduk terus berkurang. Contoh negara piramida tua atau konstruktif. 1. Jerman. 2. Swedia. 3. Belgia. Ya, itu bagian bentuk dari piramida konstruktif yang dibuat dalam bentuk scrapbook. Tadi kelompoknya dari Mbak Nabila sudah menyampaikan bahwa piramida konstruktif itu adalah atau biasa disebut sebagai piramida tua. Bentuknya kurang lebih seperti itu ya, Cah. Ini kalau kita imajinasikan seperti batu nisan atau patok ya. Patok kalau orang meninggal kan bentuknya kan seperti ini. Ya kan? Nah, di situ kan ada angka ya, jumlah. Yang bawah lebih kecil dibandingkan yang tengah. Yang bawah itu menunjukkan apa? Angka kelahiran. Betul Mbak Marsha, angka kelahiran. Sementara yang tengah itu adalah angka usia yang produktif. Nah, di sini melihat kelahiran lebih sedikit apa lebih banyak angkanya? Sedikit, ya kan? Jauh lebih sedikit. Berarti di sini pada piramida konstruktif itu memiliki ciri angka kelahirannya lebih sedikit dibandingkan dengan angka kematian. Terus tadi untuk negaranya mana saja, Mbak? Jerman, Swedia, Belgia. Nah, negaranya itulah negara Jerman, Swedia, dan Belgia. Itu kategori yang terdapat di dalam negara maju. Itu saja yang bisa disampaikan. Iya. Monggo silakan, ada yang ingin bertanya? Mbak Intan, clip on-nya mau cari.
Bagaimana dengan tingkat harapan hidup penduduk pada piramida konstruktif? Angka harapan hidup tinggi karena jumlah penduduk usia kerja relatif lebih besar daripada jumlah anak-anak dan orang tua. Nah, bisa diterima? Bisa. Ada yang bertanya lagi? Tidak ada? Sudah paham dari apa yang sudah disampaikan? Nah, kalau sudah, beri tepuk tangan untuk kelompok piramida konstruktif. Silakan duduk, ditutup dulu. Sekian presentasi dari kelompok piramida tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah kelompok piramida stasioner. Monggo, perwakilan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok piramida stasioner akan mempresentasikan hasil yang sudah kami buat. Ini adalah contoh scrapbook yang kami buat. Piramida stasioner adalah ini menunjukkan tingkat atau jumlah kelahiran hampir sama atau seimbang dengan jumlah kematian, sehingga piramida ini disebut dengan piramida stasioner. Wilayah atau negara ini memiliki pertumbuhan jumlah penduduk yang relatif tetap atau stabil. Nah, ciri-ciri dari piramida stasioner adalah tingkat angka kelahiran hampir sama dengan angka kematian. Jumlah penduduk muda, dewasa, dan tua hampir sama. Ketiga, pertumbuhan penduduk sangat kecil atau lambat. Keempat, terjadi di beberapa negara maju, seperti negara Inggris, Swedia, Jerman, Jepang, Prancis. Terakhir, rasio ketergantungan hampir 0. Itu penjelasan dari kelompok dari piramida stasioner. Dari kelompok ini menjelaskan bahwa angka kelahirannya seimbang dengan angka kematian. Nah, ini biasanya didominasi oleh kelompok negara-negara maju. Ini bentuk scrapbooknya seperti ini, ya. Ada bentuk dari ini yang bentuk dari piramidanya seperti ini ya. Jadi seperti kalau saya mengatasi seperti lebah atau rumah lebah ya. Karena dari atas sampai bawah bukan posternya. Dari atas sini sampai bawah seimbang, hampir sama, berbeda dengan piramida yang dari kelompoknya konstruktif. Gitu ya. Ada yang ditanyakan dari kelompok ini? Oke. Bagaimana dengan tingkat pertumbuhan penduduk pada piramida stasioner? Izin menjawab, tingkat piramida stasioner itu bentuknya stabil atau sama gitu, seimbang. Seimbang. Jadi tingkat pertumbuhan penduduknya tuh seimbang. Kenapa bisa seimbang? Karena jumlah kelahiran dan kematiannya relatif sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Volumenya dibesarkan sedikit. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil karya kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang piramida muda atau ekspansif. Piramida muda atau ekspansif. Pengertian piramida muda. Piramida ekspansif disebut juga dengan sebutan piramida penduduk muda yang digambarkan dengan piramida yang mengerucut ke atas. Adanya pada bagian atas lebih kecil dibanding bagian bawah. Penggambaran itu menunjukkan bahwa angka kelahiran lebih tinggi daripada angka kematian. Oke. Angka kelahirannya lebih tinggi. Oke, selanjutnya. Ciri-ciri piramida. 1. Angka kelahiran tinggi dibanding angka kematian. 2. Jumlah penduduk usia muda lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tua. 3. Pertumbuhan penduduk tertinggi. 4. Banyak dijumpai di negara berkembang. Banyak dijumpai negara berkembang. Selanjutnya. Contoh negara yang berpiramida muda ekspansif, yaitu
Myanmar, Malaysia, Mesir, Brazil, dan India. Itu dari persebaran negaranya ya, yang termasuk di dalam kategori piramida ekspansif atau muda. Terus selanjutnya Mbak. Ini ada gambar piramida dari negara Thailand, Brazil, India, Filipina, dan Mesir. Ada yang ditanyakan? Oke. Yang keras ya, Bu, volumenya. Bagaimana dengan rasio ketergantungan dari piramida ekspansif? Bagaimana rasio ketergantungan dari piramida ekspansif? Izin menjawab, angka rasio ketergantungan besar karena jumlah penduduk usia 0 sampai 14 tahun sangat tinggi. Ini dikategorikan sebagai penduduk usia non-produktif, artinya hidupnya menjadi tanggungan. Bisa diterima? Bisa. Monggo silakan ditutup, Mbak. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli tepuk tangan, Cah. Bagus semua ya hasil presentasinya. Saya simpulkan sedikit terkait dengan kelompoknya Mbak Chelsea, yaitu tentang piramida ekspansif atau piramida muda. Tadi kan bentuknya kerucut ya, boleh pinjam Mbak Chelsea? Bentuknya kan kerucut ya, Cah. Nah, kerucut ini atau segitiga ini menandakan bahwa angka pertumbuhan penduduknya relatif tinggi nih, ya kan? Angka pertumbuhan penduduknya relatif tinggi. Makanya dari angka pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi nanti akan menjadikan angka beban ketergantungannya juga akan semakin tinggi pula. Gitu nggih? Ada kita kuis dulu. Nah ini, setelah saya jelaskan maka kita lakukan yang namanya assessment. Sudah? Kalau sudah ada keterangan mulai mengerjakan, monggo silakan mulai dikerjakan. Silakan dijawab semua pertanyaannya. Soalnya ada 10 poin. Sudah masuk dan ini nilainya ya, yang kalian peroleh nilainya ini ya. Siapa ini? Mbak Citra dapat nilai 100. Diana itu siapa? Lagi kok Diana? Riana 100, Arina 100, Yunita 100, Mbak Chelsea 90, Novita 90, dan siapa ini? Nizatut ya. Berarti rata-rata semuanya sudah bisa memahami. Mari kita simpulkan sekarang. Mari kita simpulkan. Siapa yang ingin menyimpulkan? Monggo silakan. Untuk kesimpulan untuk yang udah dipelajari hari ini itu dari kita yang belum mengetahui tentang piramida, kan itu udah dibagi. Nah, kita bisa mengetahui itu. Terus juga kita udah tahu ciri-ciri piramida itu apa aja. Udah, Bu. Oke, selanjutnya ada yang bisa memberikan kesimpulan yang lain? Kesimpulan yang bisa kita pelajari hari ini yaitu bisa mengetahui tentang penduduk piramida muda, piramida tua, terus yang satu piramida stasiun. Oke. Terima kasih. Udah ya. Sekarang yang selanjutnya, mari kita refleksikan dari kegiatan kita pada hari ini. Siapa yang akan memberikan pendapatnya terkait dengan refleksi? Terkait dengan apa semua materi sudah dipahami? Momen terbaik apa yang kamu rasakan ketika melakukan kegiatan ini? Semua materi
mudah dipahami. Momen terbaiknya bisa bekerja sama dalam kelompok membentuk scrapbook. Oke, bisa bekerja sama dengan kelompok membentuk scrapbook. Kalau gitu, saya ucapkan terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ya, sebelumnya kalian utarakan perasaan kalian, kalian tuliskan di sini. Bisa minta tolong dibagi kok. Baik. Kalian tuliskan perasaan kalian. Dibagi. Nanti kalian tempel emosi. Dikemasi barang bawaannya. Anaknya siapa? Sudah siap semuanya? Saya ucapkan terima kasih. Pertemuan hari ini membawa manfaat yang baik, ya. Dengan pembelajaran seperti ini tadi sesuai dengan apa yang sudah kalian ungkapkan, bahwa mempermudah kalian untuk menerima atau memahami materi. Jangan lupa tetap belajar, ya, untuk materi yang selanjutnya, yaitu berkaitan dengan yang namanya kualitas penduduk, ya. Dibaca lagi materi yang ada pada bahan ajar. Kalau kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing, dipimpin Mbak Nabila berdoanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ma sa'ubis sabr. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati pulangnya, kita ketemu minggu depan.